Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan fungsi dari angkutan multimoda. Sebelum itu kita akan masuk pada definisi. Nah, definisi dari angkutan multimoda itu sendiri adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua mode angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat. Dapat kita simpulkan bahwasanya angkutan multimoda ini ialah suatu pengiriman barang di mana dia itu minimal menggunakan dua moda yang berbeda atau dua angkutan barang yang berbeda. Contohnya, kita melakukan pengiriman ke luar negeri. Nah, otomatis kita menggunakan akses transportasi darat. Nah, kita menggunakan truk karena dia bisa memuat banyak barang. Kemudian truk itu berjalan ke pelabuhan dan barang itu diangkut oleh kapal. Nah, setelah menggunakan akses darat, kita bisa menggunakan akses laut. Kemudian barang itu sampailah ke pelabuhan di tempat kita tuju dan diangkut lagi oleh transportasi darat yaitu truk dan dikirim kepada penerima. Akan tetapi kita juga bisa menggunakan, pesawat tetapi, biayanya lebih mahal daripada angkutan laut dan juga darat. Nah, dengan adanya angkutan multimoda ini, terdapat beberapa fungsi dan manfaat yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu mengurangi waktu yang hilang pada transshipment point. Di dalam hal ini, tentunya dengan menggunakan angkutan multimoda, kita akan lebih, cepat mengalami akses pengiriman barang. Sehingga, waktu tidak terbuang lama karena proses pengiriman. Yang kedua, mengangkut dengan lebih cepat, menekan kerugian terhadap jarak, dan mengurangi permodalan. Dengan adanya angkutan multimoda ini, dapat menekan biaya sehingga lebih murah. Kemudian yang ketiga, mengurangi beban dokumentasi karena angkutan multimoda ini tercatat dalam satu kontrak yang sama. Tentang dasar hukum angkutan multimoda, yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda, dan yang kedua yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau Permenhub Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional atau Sitarnas, dan yang ketiga yaitu Permenhub Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda, dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2013 tentang syarat dan ketentuan minimum jasa atau Standard Trading Condition (STC) di bidang angkutan multimoda. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan angkutan multimoda, yang mana penyelenggaraan angkutan multimoda ini sebagai penyedia jasa transportasi multimoda. Nah, penyedia transportasi jasa multimoda ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan teknis BUMN, swasta, dan koperasi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan multimoda seperti pihak pengangkut yaitu pihak yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dan berhak atas biaya pengangkutan. Dan yang kedua yaitu pihak penumpang dan konsumen, yang mana pihak penumpang dan konsumen ini berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan dan berhak atas pelayanan pengangkutan. Dan yang ketiga yaitu pihak pengirim, yang mana pihak pengirim ini juga berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan dan berhak atas pelayanan pengangkutan barangnya. Dan yang terakhir yaitu pihak penerima barang kiriman. Nah, pihak penerima barang kiriman ini secara tidak langsung itu terikat dalam perjanjian pengangkutan, tetapi pihak ini tuh bertindak atas nama atau memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan. Kewajiban penyelenggara beserta hak penyelenggara. Di sini kewajiban penyelenggara ada 3. Yang pertama, pengangkut wajib menjaga keselamatan barang yang diangkutnya mulai saat diterima hingga diserahkannya. Pasal yang mengatur tentang kewajiban di sini diatur pada pasal 468 ayat 1 KUHD. Yang kedua ada pengangkut wajib menggantikan kerugian yang disebabkan karena barang-barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan atau separuh saja.
dan barang tersebut rusak kecuali apabila si pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tersebut disebabkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan, atau memang cacat tersebut adalah bawaan dari barang itu atau karena kesalahan dari si pengirim. Di sini diatur pada pasal 468 ayat 2 KUHD. Yang ketiga, pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena keterlambatan penyerahan barang yang dikirimkan kecuali apabila si pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan malapetaka yang tidak dapat dicegah atau dihindarkan. Di sini diatur pada pasal 447 KUHD. Hak pengangkut atau penyelenggara pengangkutan yang ada dalam KUHD ada 3 juga. Yang pertama, mendapatkan pembayaran atas prestasi yang dilakukan. Yang kedua, pengangkut berhak atas suatu pengganti kerugian yang dideritakan karena surat menyurat yang diperlukan untuk pengangkut tersebut tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya. Di sini diatur pada pasal 478 ayat 1 KUHD. Yang ketiga, pengangkut berhak menerima pengganti kerugian yang dideritanya karena pengirim telah memberikan keterangan yang salah atau tidak lengkapnya tentang macam dan sifat barang tersebut, kecuali ia tahu sepatutnya mengetahui akan sifat dan macam-macam barang tersebut. Di sini diatur pada pasal 479 ayat 1 KUHD. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengguna jasa angkutan multimoda. Di mana pengertian dari pengguna jasa pengangkutan multimoda itu adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan multimoda berdasarkan suatu perjanjian. Nah, pengguna jasa angkutan multimoda itu dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan instansi dari pemerintah. Pengguna jasa multimoda itu tidak berhak untuk menuntut kompensasi atas suatu tindakan dari badan usaha angkutan multimoda yang membuka dan atau memeriksa, terus tidak mengirim atau tindakan tertentu atas barang yang berbahaya yang dapat menimbulkan bahaya terhadap harta benda, terus jiwa dan lingkungan sekitar. Jika barang yang dikirim oleh pengguna jasa angkutan multimoda kepada badan usaha angkutan multimoda tersebut tidak dilaporkan. Terus ada pengguna jasa angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap yang pertama, semua kerugian, kerusakan, kehilangan, dan biaya yang dikeluarkan akibat pemberian suatu informasi yang tidak benar, terus tidak akurat, dan tidak lengkap. Terus yang kedua adalah akibat yang ditimbulkan karena penerima barang tidak bersedia untuk menerima barang, atau alamat dari penerima barang itu tidak ditemukan. Jadi itu bukan kesalahan dari badan usaha angkutan multimoda sendiri. Jadi itu bisa dibilang kesalahan dari pengguna jasa yang tidak memberikan informasi yang lengkap seperti yang tanggung jawab yang pertama tadi. Terus yang ketiga adalah semua kerugian, kerusakan, kehilangan, dan biaya yang dikeluarkan akibat yang ditimbulkan dari barang-barang berbahaya yang tidak diberitahukan kepada badan usaha angkutan multimoda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban pengguna dan juga hak pengguna dalam suatu perjanjian pengangkutan. Yang pertama itu ada kewajiban pengguna, di mana kewajiban utama seorang pihak pengirim adalah membayar suatu upah dalam bentuk uang kepada pihak pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 491 KUH Dagang. Kemudian dalam pasal 469 sampai 470 ayat 1 KUH Dagang, pihak pengirim berkewajiban memberitahu tentang sifat, macam, dan harga barang yang akan diangkut. Dan juga terakhir
dalam pasal 478 ayat 1 KUH Dagang, pihak pengirim berkewajiban menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan barang tersebut. Kemudian ada hak pengguna. Hak pengguna ini yang melekat dalam pihak pengirim, yaitu menerima barang dengan selamat di tempat yang dituju. Kemudian menerima barang pada saat yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh perjanjian pengangkutan. Dan yang terakhir adalah pihak pengirim berhak atas pelayanan pengangkutan barangnya. Untuk materi yang selanjutnya mengenai hak dan kewajiban penerima barang angkutan multimoda. Barang angkutan multimoda dapat diterima oleh pengguna jasa angkutan multimoda atau pihak lain yang tercantum dalam dokumen angkutan multimoda. Kemudian ada kewajiban penerima barang angkutan multimoda, yaitu yang pertama menerima barang dan menandatangani berita acara serah terima barang tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen angkutan multimoda. Yang kedua, membayar ongkos jasa angkutan multimoda. Dalam hal ongkos jasa angkutan merupakan beban penerima barang sesuai dengan yang tertuang atau tercantum di dalam dokumen angkutan multimoda. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, memberitahukan secara tertulis kepada badan usaha angkutan multimoda dalam hal barang yang diterima mengalami kerusakan dan atau tidak lengkap paling lambat 3 hari setelah barang diterima, dan dinyatakan dalam berita acara penerimaan barang yang ditandatangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang. Nah, jadi penerima barang itu berhak mengajukan klaim atas dalam hal badan usaha angkutan multimoda jika tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan dokumen yang tercantum di dalam angkutan multimoda tersebut. Terima kasih, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.